Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Rahayu. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Inovasi Kurikulum yang berjudul Analisis Temuan Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amira Rahayu. Saya mahasiswi dari STAI Dinia Pekanbaru dengan dosen pengampunya yaitu Pak Mursal MPDI. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa sajakah hasil dari inovasi kurikulum. Yang kedua, apa sajakah hasil inovasi dari pembelajaran? Apakah hasil inovasi pembelajaran? Sebelumnya, marilah kita mengetahui apa perbedaan dari inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Inovasi kurikulum ialah suatu pembaruan atau gagasan yang diharapkan dapat membawa dampak terhadap kurikulum. Sedangkan inovasi pembelajaran ialah suatu ide atau pembaruan, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Lantas, apa sajakah temuan inovasi kurikulum tersebut? Perubahan dan pergantian kurikulum sejak tahun 60-an hingga kini telah banyak kita rasakan perubahannya yang terjadi sebagai hasil pola pikir dan produktivitas sebagaimana inovasi dalam penyesuaian kurikulum yang selalu dianut oleh masyarakat. Adapun temuan inovasi kurikulum yang pertama yaitu kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang menyesuaikan atau disesuaikan dengan daerah sekolahnya berada. Yang kedua yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Ialah perpaduan dari pelatihan kejuruan paruh waktu yang dikombinasikan dengan belajar paruh waktu. Yang ketiga, broad-based curriculum, yaitu pendidikan berbasis luas atau BBA yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Broad-based education (BBA) adalah pendidikan berbasis luas, yaitu pendidikan yang dapat membekali siswa dengan kecakapan generik atau kecakapan hidup yang bersifat umum yang memungkinkan mereka dapat memiliki kecakapan akademik atau kejuruan sehingga mereka dapat memasuki dunia kerja dalam berbagai bidang keahlian sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu KBK atau singkatan dari kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini menekankan pada keseimbangan soft skill atau kemampuan dasar dan hard skill atau kemampuan yang menonjol atau prestasi dengan memfokuskan kompetensi atau kemampuan seseorang. Temuan selanjutnya yaitu KTSP atau KTSP ini standar isi yang ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. KTSP ini lebih menekankan pada aspek pengetahuan di jenjang SD, yaitu tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3, jumlah jam pelajaran lebih sedikit, dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Selanjutnya, kurikulum 2013. SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 pada tahun 2013. Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill, meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai dengan 6. Selanjutnya mari kita bahas tentang temuan inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran brain-based learning, yaitu model pembelajaran inovasi ini berkembang sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pakar belajar otak
dari Eric Jensen pada tahun 2004. Model ini memberikan dasar masukan bagi para pengembang pembelajaran yang selama ini masih menggunakan dasar ilmu psikologi. Aspek yang ditelaah dari inovasi ini yaitu aspek keunggulan otak manusia yang diasumsikan memiliki dukungan kuat terhadap gejala-gejala psikolog yang selama ini terlihat dari bentuk dan performance siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran LCBT, yaitu merupakan salah satu temuan model pembelajaran yang berbasis atas berpikir lateral. Darmawan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa LCBT sangat penting membantu kecepatan dan melatih berpikir kritis siswa dan dapat memberikan pengalaman berpikir kritis pada guru dalam pengembangan stimulus pembelajaran yang mampu merangsang siswa berpikir cepat, tepat, dan bermakna selama pembelajaran. Model yang selanjutnya itu model pembelajaran iCare. Model pembelajaran iCare dalam mata pelajaran TIK diadopsi dari sistem pembelajaran iCare yang pernah dikembangkan oleh Department of Educational Technology San Diego State University, Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, iCare pembelajaran ini merupakan singkatan dari 5 kata yaitu I, introduction atau penilaian, C, connect atau menghubungkan, A, apply atau menerapkan dan mempraktikkan, R, reflect atau merefleksikan, dan E, extend atau memperluas dan evaluasi. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu suatu inovasi yang telah ada harus ada suatu difusi inovasi atau penyebaran inovasi. Dalam bidang pendidikan misalnya, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, telah banyak dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang. Antara lain yaitu usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Semuanya dimaksud agar difusi inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan di tanah air. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan presentasi ini hingga akhir. Penulis menyadari terdapat banyak sekali kekurangan dalam pembahasan ini. Diharapkan masukan yang bermanfaat dari para pendengar. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.